Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya dan juga nikmatnya yang tak terhingga kepada kita semua. Terutama nikmat iman dan Islam. Kita juga masih diberikan nikmat sehat walafiat dan umur panjang, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat mengisi hidup dan kehidupan kita ini dengan beribadah, mengisinya dengan amal soleh. Semoga rangkaian ibadah kita dari Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kemampuan dan kesabaran untuk dapat mengikuti apa yang telah contohkan oleh beliau, dan sekuat tenaga kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita berharap yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami dari Takmir Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Yang kami sampaikan bahwasanya saat ini mungkin sampai dengan menjelang Ramadan, waktu zuhur atau waktu salat yang lain itu mengalami percepatan. Untuk itu para jamaah bisa memperhatikan waktu tersebut agar tidak terlambat dalam mengikuti ibadah-ibadah yang dilaksanakan di masjid. Kemudian ingin kami sampaikan bahwasanya untuk petugas Jumat pada siang hari ini, tanggal 10 Oktober 2025 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, insya Allah yang akan bertindak sebagai khatib sekaligus imam yaitu Bapak Ustadz Hadi Supratman SLC. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk muazin insya Allah akan dikumandangkan oleh Ustadz Salman. Waktu zuhur pukul 11.44 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya yang kami sampaikan mengenai posisi kas Masjid Al-Ikhlas pertanggal 10 Oktober 2025, saldo kas pertanggal 30 September sebesar 11.886.579 rupiah. Adapun penerimaan selama satu pekan dari Romo Jumat pada tanggal 3 Oktober sebesar 1.727.000 rupiah. Penerimaan dari Romo Subuh selama tanggal 20 sampai dengan 30 sebesar 3 juta rupiah. Penerimaan dari Termol Maghrib sebesar 551.000 rupiah. Total penerimaan selama satu pekan sebesar 5.279.000 rupiah. Kami aturkan jazakumullah dan kasihan kepada jemaah sekalian atas infak sedekahnya yang telah diamanahkan kepada kami pengurus Masjid Al-Ikhlas. Semoga kami dapat menggunakan amanah ini untuk kepentingan jamaah dalam beribadah di Masjid Al-Ikhlas. Terima kasih.
Adapun pengeluaran di bidang dakwah dan peribadatan sebesar Rp3.520.000, yaitu untuk keperluan kegiatan kajian ahad subuh dan kegiatan ibadah Jumat pada tanggal 3, tanggal 10, dan juga pada tanggal 5 dan tanggal 12 Oktober. Total pengeluaran sebesar Rp3.570.000, sehingga tersisa saldo per tanggal 10 Oktober sebesar Rp13.295.579. Ingin kami sampaikan juga mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas pada pekan hari ini. Untuk kajian kitab pada hari Jumat nanti pada maghrib, insya Allah akan diisi oleh Bapak Ustadz Subhanallah, akan membahas hadis arba'in waktu pada maghrib sampai dengan selesai. Terbuka untuk umum, berjamaah yang ada keperluan waktu, mari mengisinya, sama-sama kita menuntut ilmu sambil kita menunggu waktu Isya. Kemudian untuk kegiatan ahad subuh, kajian ahad subuh, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Kamil. Temanya untuk kajian fikih. Selanjutnya kami mohon waktu sebentar, walaupun sudah masuk. Ingin kami sampaikan mengenai donasi yang kami peroleh untuk pengadaan air conditioner. Saat ini alhamdulillah terkumpul 85 juta rupiah dari total kebutuhan anggaran 154.076.000 rupiah. Peningkatan alhamdulillah diperoleh dari perorangan sebesar 7.160.000 rupiah. Kemudian lembaga instansi juga sebesar 15.500.000 rupiah. Dan juga dari peningkatan majelis taklim yang ada di RW 19 dan RW 11. Alhamdulillah dari majelis taklim terkumpul 62.350.000 rupiah. Kita juga masih mendapatkan pinjaman dan talangan 50 juta rupiah, sehingga total dana talangan dan donasi sebesar 135.010.000 rupiah. Alhamdulillah 2 unit AC standing sudah kita pasang, satu lagi telah hadir, menunggu insya Allah Jumat depan sudah bisa dipasang kembali. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian atas dukungan dan partisipasinya dalam program kita meningkatkan kenyamanan di Masjid Al-Ikhlas ini. Jamaah sekalian, demikianlah beberapa maklumat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyampaian maklumat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amalan ibadah kita. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan hari ini kelak akan menemani kita tatkala kita mempertanggungjawabkan semuanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada qudwah kita, suri teladan kita Nabi Agung Muhammad
sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu berusaha sekuat tenaga kita untuk melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah larang berdasarkan tuntunan, berdasarkan pedoman, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, sebuah kesyukuran yang sangat harus kita syukuri. Kita hidup dan tinggal di sebuah negara yang sangat damai, di sebuah negara yang sangat tentram. Bahkan beberapa bulan yang lalu kita mensyukuri kenikmatan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang 80 tahun. Hampir semua elemen masyarakat, dari anak-anak, remaja, sampai yang tua, dari di sekolah, di masyarakat, di perkantoran, dan dimanapun, mewujudkan rasa syukurnya dengan perlombaan dan lain-lain. Dan ini sebuah kesyukuran yang harus kita syukuri. Kita hidup di sebuah negara yang aman, tentram, damai. Pernahkah kita berpikir ternyata masih ada sebuah negara yang hari ini masih dijajah, hari ini rakyatnya masih ketakutan? Kalau hari ini kita begitu damainya melaksanakan salat Jumat, saudara kita di Palestina untuk berangkat ke masjid pun dihantui rasa kekhawatiran. Kalau hari ini kita bisa bercanda, kita bisa bergurau dengan anak cucu kita di Palestina sana, seorang anak dibunuh di depan ayahnya, seorang suami dibunuh di depan istrinya, seorang istri dibantai di depan suaminya, seorang ayah dibunuh di depan anak-anaknya. Bagaimana kita seorang muslim melihat ini semua? Bagaimana kita sebagai seorang manusia melihat ini semua? Bahkan konstitusi hukum di negara kita pun dengan jelas di pembukaan Undang-Undang 1945 bahwasanya mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sebagaimana kita ketahui, negara Palestina, bumi Palestina adalah bumi suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menerangkan tentang keistimewaan negeri Palestina ini. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 21, "Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Allah berfirman, Nabiullah Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, yaitu Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi." Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana peran kita sebagai sesama muslim? Bagaimana peran kita sebagai sesama manusia? Sebelum nanti di akhirat, saat Allah mengadili kita, saat Allah bertanya kepada kita, bagaimana, apa yang kita lakukan saat saudara-saudara kita dibantai? Apa yang kita lakukan saat Zionis Israel melakukan genosida besar-besaran? Apa peran kita? Paling tidak ada yang harus kita bertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim
Mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perumpamaan orang yang beriman dalam cinta, dalam kasih sayang dan dalam kelembutan, mereka bagaikan suatu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim. Seharusnya kalau kita sesama muslim diumpamakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaikan satu tubuh, saat saudara kita dibantai, saat saudara kita dibunuh, seharusnya kita merasa sakit pula. Kita merasa tidak bisa tidur dan lain-lain. Betul memang hari ini kita tidak bisa pergi ke Palestina. Betul memang hari ini kita tidak mungkin untuk membantu saudara kita langsung kita datang ke Palestina. Karena ada aturan internasional yang harus kita taat. Ada aturan negara kita yang harus kita taati sebagai rakyat. Tapi paling tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Paling tidak ada peran kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Di antara yang bisa kita perankan adalah yang pertama adalah selalu angkat suarakan kita. Angkat suara kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Di mana peran kita? Kita sebagai seorang pendidik di sekolah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita sebagai orang tua di rumah kita ajarkan, kita edukasi anak-anak kita. Kita sebagai tokoh masyarakat kita suarakan kita. Bahkan kita sebagai individu, baik di obrolan kita keseharian atau di media sosial kita, paling tidak kita bersuara, kita berpihak kepada Palestina. Dan ini dicontohkan dengan jelas dan dengan tegas oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, di depan semua pimpinan negara dalam sidang PBB beberapa minggu yang lalu. Beliau dengan tegas mengatakan Indonesia dan rakyat Indonesia berada di pihak Palestina. Dan ini sudah dicontohkan oleh Bapak Presiden. Dan kita sebagai rakyat harus mengikuti contoh yang dicontohkan oleh pemimpin kita. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah sambut seruan jihad harta kita. Sambut seruan jihad untuk kita berkorban harta kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Betul memang di sebelah rumah kita masih ada orang yang membutuhkan. Betul memang saudara-saudara kita pun masih ada yang membutuhkan. Tetapi tidak salah pula kalau kita sisihkan harta kita berapa persen. Tidak salah pula kalau kita sisihkan harta kita untuk perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Silahkan kita pilih lembaga-lembaga yang menurut kita kredibel. Silahkan kita pilih lembaga-lembaga yang menurut kita amanah. Baik itu lembaga yang dibentuk langsung oleh pemerintah. Contoh Kementerian Luar Negeri, ataupun Basnas dan lain-lain. Ataupun lembaga sosial yang biasa menyalurkan dana kita kepada Palestina. Dan kita percaya kalau lembaga ini amanah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan pula, apabila ada suatu lembaga yang memanfaatkan, apabila ada suatu lembaga yang tidak menyalurkan bantuan kepada rakyat Palestina, maka ini adalah sebuah pengkhianatan besar terhadap rakyat Indonesia. Untuk itu mari kita pilih lembaga-lembaga yang menurut kita amanah. Kita salurkan, kita sisihkan harta kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Yang kedua, mungkin yang bisa kita lakukan, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah, dan ini lumayan susah, yaitu kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari skala terkecil keluarga kita untuk berusaha memboikot produk-produk yang kita kira ada keterkaitannya dengan Yahudi Israel. Memang sangat susah sekali. Mungkin hampir semuanya yang kita pakai hari ini, hampir yang kita minum hari ini, bahkan gadget yang kita pakai, pakaian yang kita pakai, dari skala terkecil sampai skala terbesar, hampir semuanya dikuasai mereka. Tapi tidak salah pula kita pilah dan kita pilih. Kira-kira ada tidak? Kalau kita beli air mineral misal, yang merek ini ada aliansi untuk membantu Zionis Yahudi, yang merek ini tidak, maka paling tidak kita pilih yang tidak. Salah satu peran kita. Selanjutnya peran kita adalah, mari kita bersuara. Kalau ada ajakan, menyuarakan, kita berkumpul untuk membela Palestina. Baik itu yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, ataupun dilaksanakan oleh lembaga-lembaga aksi damai membela Palestina, maka kita hadir.
Insya Allah hari Ahad besok tanggal 12 ada aksi Palestina di Monas. Mari kita hadiri untuk sebagai peran kita, agar nanti kita saat kita dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat, paling tidak kita bisa menjawab apa yang dipertanyakan kepada Allah kepada kita. Selanjutnya yang terakhir, dan ini mungkin senjata pamungkas kita, yaitu angkat tangan kita, doakan saudara-saudara kita di Palestina. Sertakan saudara-saudara kita di Palestina dalam munajat kita, dalam doa kita di sepertiga malam, dalam tangis kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mereka. Mudah-mudahan rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaan, dan mudah-mudahan rakyat Palestina hidup damai, sentosa dan aman. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih wulatal muslimin, Allahumma aslih wulatal muslimin, Allahumma aslih wulatal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin wa fi Gaza wa fi Rafah wa fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma adfa' 'anna al bala والوباء والفحشاء والمنكر والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istawu wa'tadilu wastaqimu. Tolong dirapatkan safnya, diluruskan safnya. Adik-adik, anak-anak,
Kalau Ustadz sudah takbir, tidak ada yang bercanda ya, tidak ada yang ngobrol, ngikutin salat. Istawu wa'tadilu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أصلح ولاة المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وكل زمان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن
ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.